Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda. Hai Ananda semuanya yang hari ini masih menjalankan saum ke-17 Ramadan ya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan bahagia di rumah ya, meskipun di rumah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, Ustazah akan berbagi ilmu tentang peristiwa penting pada bulan Ramadan. Masya Allah teman-teman, ternyata di bulan Ramadan ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang spesial ya. Di antaranya, yang pertama itu adalah bulan diturunkannya kitabullah ya. Ternyata kitab-kitab Allah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, sesuai dengan hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya At-Tabrani serta selainnya dalam hadis Wasilah bin Al-Aqsa radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan pada awal bulan Ramadan ya. Kemudian Taurat itu diturunkan pada setelah 6 hari bulan Ramadan. Kemudian Injil sama diturunkan pada bulan Ramadan, dan Al-Quran pun ya Al-Quranul Karim diturunkan setelah 14 hari berlalu pada bulan Ramadan. Jadi kitab-kitab Allah pun diturunkan pada bulan Ramadan. Saking spesialnya bulan Ramadan gitu ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, di dalam Ramadan itu ya, di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan? Ternyata semua amal ya, menurut Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, semua amal puasa kita, kemudian sholat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita bisa meraih Lailatul Qadar ya. Termasuk teman-teman yang ada di rumah, ayah bundanya pun ya, kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita ya, Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar, bisa menikmati indahnya ya, nikmatnya malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Ramadan pun dikenal sebagai Ramadan bulan kemenangan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting gitu ya, mulai dari perang Badar. Perang Badar itu adalah perang yang pertama umat muslim ya. Tepatnya pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Itu adalah perang yang tanpa persiapan dari umat muslim. Namun Allah takdirkan pasukan muslim itu sebuah kemenangan gitu ya. Dan itu menjadi semangat bagi umat muslim untuk terus mencapai kemenangan-kemenangan gitu ya. Kemudian Fatul Mekah, pembebasan kota Mekah, tepat pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, penyerahan kota Taif ya, tahun ke-9 Hijriah. Kemudian perang Tabuk. Nih, perang Tabuk itu adalah perang yang melawan kekaisaran Romawi. Jadi kekaisaran Romawi itu adalah kerajaan yang paling besar ya di Eropa gitu, dan Allah takdirkan kemenangannya itu pada bulan Ramadan gitu ya. Masya Allah. Kemudian Islam sampai ke Yaman. Nah, Nabi itu bukan hanya melebarkan berdakwah di Jazirah Arab saja, di Madinah saja, di Hijaz aja, tetapi melebarkan sayapnya gitu ya, ekspansi ke daerah-daerah termasuk Yaman gitu. Karena Islam itu bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi semua makhluk yang ada di bumi ini berhak untuk merasakan nikmatnya Islam ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya. Kemudian pembebasan Andalusia. Pembebasan Andalusia Spanyol itu tepat pada tanggal 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah. Nah, ini dipimpin oleh Torik bin Ziyad. Masya Allah, ini adalah panglima yang luar biasa ya. Ini yang dimiliki oleh dinasti Umayyah gitu, Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya ada tentara Islam mengalahkan tentara Mongol 15 Ramadan 658 Hijriah. Masya Allah, Allah takdirkan pula pasukan Mongol yang terkenal dengan kekejamannya, dengan kesadisannya, Allah kalahkan ya, tepat di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Kemudian bukan hanya itu ternyata teman-teman. Jadi kemenangan itu bukan hanya dirasakan oleh umat muslim di belahan bumi Arab saja. Namun Indonesia pun merasakan
bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan bagi Indonesia. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu tepat kemerdekaan Indonesia ya. Mulai dari awal Ramadan sampai tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah itu menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia gitu ya. Mulai dari persiapan pembentukan PPKI, kemudian sampai semangat dari pemuda untuk memerdekakan Indonesia gitu ya. Sampai akhirnya tepat di tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah ya. Indonesia merdeka gitu ya. Masya Allah itu ketika mengetik menulis teks proklamasi pun dalam keadaan ketika sahur ya. Pada masa itu Soekarno dan Hatta itu dalam kondisi mau sahur gitu ya. Beliau menuliskan teks proklamasi sampai akhirnya tepat pada pukul 10 hari Jumat, Masya Allah, hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1334 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka gitu ya. Ini menjadi bersejarah gitu ya. Ternyata Ramadan itu bulan kemenangan bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian fakta pemilihan tanggal 17. Nah, kenapa merupakan itu? Jadi, kenapa Soekarno itu memilih tanggal 17 gitu ya. Ternyata itu ada alasannya gitu ya. Tanggal 17 itu merupakan rekomendasi dari Kiai Haji Abdul Mukti dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, tokoh utama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Angka 17 itu sangat spesial ya, di mana Al-Qur'an diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Salat seharinya juga 17 rakaat gitu ya. Dan dipilih hari yang mulia, yaitu hari Jumat ya. Mudah-mudahan spirit dari kemerdekaan Indonesia itu tetap mengalir. Ya, di darah teman-teman sebagai anak bangsa Indonesia gitu ya. Bahkan mau nggak mau teman-teman juga harus siap mengemban estafeta perjuangan dari para pahlawan gitu ya, terutama pahlawan muslim gitu, tetap menebar kebaikan, menjadi produsen kebaikan, bukan menjadi konsumen kebaikan gitu ya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil ibrohnya, mengambil spirit kemenangannya di bulan Ramadan ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Kebaikan itu datangnya dari Allah, ada kesalahan datangnya dari usaha sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya atau berbagi selanjutnya.